Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, bertemu kembali bersama Pak Misbah. Nah, pagi ini Pak Misbah akan melanjutkan pelajaran IPA. Nah, kalau di pekan lalu kita sudah belajar tentang panca indera, lebih khusus pada indera pendengar, yaitu telinga. Nah, pagi ini Pak Misbah akan melanjutkan materinya. Nah, ayo anak-anak, di 2 pekan lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, masih ingat sifat-sifat bunyi itu ada berapa? Ada 3 ya. Bunyi yang pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan atau diserap. Yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Nah, pada video kali ini Pak Misbah akan membahas sifat-sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Oke, nah sebelum Pak Misbah menjelaskan materi pada pagi hari ini, sekarang anak-anak siapkan dulu buku tematiknya. Buku tematik yang 4A ya, masih yang 4A, dibuka halaman 92 ya, tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, sudah dibuka? Sama disiapkan buku catatannya ya. Oke, kalau sudah dibuka buku tematiknya dan disiapkan buku catatan serta alat tulisnya, sekarang duduk yang rapi, simak penjelasannya Pak Misbah. Baik, untuk mengawali penjelasannya Pak Misbah mengenai pemantulan bunyi, Pak Misbah mau bertanya ke anak-anak semuanya, apakah anak-anak tahu yang dimaksud dengan pemantulan bunyi itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada? Oke, baik, dengarkan penjelasannya Pak Misbah ya. Jadi pemantulan bunyi itu adalah memantulnya gelombang bunyi yang disebabkan karena gelombang bunyi tersebut mengenai benda-benda keras seperti kayu, batu, seng, dan lain sebagainya ya. Pak Misbah ulangi lagi. Jadi pemantulan bunyi itu adalah memantulnya gelombang bunyi yang disebabkan karena gelombang bunyi mengenai benda-benda yang keras. Nah, pemantulan bunyi itu mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita loh, kehidupan manusia. Nah, apa saja manfaat-manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama yaitu mendeteksi benda-benda di bawah laut. Nah, seperti beberapa waktu lalu ketika ada kapal selam yang karam. Nah, untuk mencari kapal selam yang karam di bawah laut itu, salah satu alat yang digunakan adalah dengan memanfaatkan pemantulan bunyi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mendeteksi kedalaman laut ya. Manfaat yang ketiga yaitu mendeteksi adanya sumber daya alam di bawah permukaan bumi. Tuh. Kemudian manfaat yang keempat yaitu untuk mendeteksi kerusakan atau keretakan pada struktur logam. Contohnya mendeteksi kerusakan pada rangka pesawat kayak gitu. Kemudian manfaat yang kelima yaitu untuk mendeteksi jantung ya, mendeteksi detak jantung. Itu difungsikan di alat-alat kedokteran. Kemudian yang keenam yaitu untuk proses USG ya, ultrasonografi, itu masih pada bidang kedokteran ya. Itu tadi ada 6 manfaat pemantulan bunyi. Sebetulnya masih ada banyak lagi manfaat-manfaatnya. Oke, baik, nanti kalian cari sendiri untuk manfaat-manfaat pemantulan bunyi. Pak Misbah lanjutkan. Nah, selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, pemantulan bunyi itu juga dapat menghasilkan bunyi pantul. Ada 2 bunyi pantul yang dihasilkan oleh pemantulan bunyi. Yang pertama yaitu gema. Yang kedua yaitu gaung. Nah, apa itu gema dan gaung? Nah, simak penjelasannya Pak Misbah.
Yang pertama, gema. Nah, Pak Misbah tanya dulu, pernahkah kalian berlibur di daerah pegunungan atau perbukitan atau di dalam gua? Kemudian ketika sampai di puncak gunung atau puncak bukit atau di dalam gua kalian berteriak, pernah? Nah, kalau pernah, apakah yang akan terjadi dengan teriakan kalian? Iya, benar sekali. Ada bunyi yang menyertai setelah teriakan kalian. Nah, bunyi yang menyertai itu yang kita sebut sebagai gema, ya. Jadi, dari contoh peristiwa tadi dapat kita simpulkan bahwa gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya. Pak Misbah ulangi lagi ya. Jadi, gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya. Gema ini terjadi karena gelombang bunyi memantul setelah mengenai benda-benda keras yang jaraknya sangat jauh. Contohnya tadi, ketika kalian berada di dalam gua atau di atas puncak gunung kemudian berteriak. Nah, sedangkan untuk bunyi pantul yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Apa itu gaung atau kerdam? Nah, pernahkah kalian berteriak di ruangan kosong yang kecil? Atau berteriak di dalam gedung yang kosong? Atau berteriak di bibir sumur? Nah, kalau pernah, apakah yang terjadi dengan suara teriakan kalian? Iya, betul. Suara teriakan kalian menjadi terdengar tidak jelas atau terdengar samar. Kenapa bisa begitu? Iya, karena terjadi gaung, ya. Nah, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, kalau gema tadi terdengar setelah bunyi aslinya, nah kalau gaung ini hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Itu bedanya gema dan gaung. Kalau gema ada jeda, jadi setelah bunyi asli baru bunyi yang menyertainya. Kalau gaung itu hampir bersamaan ya, antara bunyi yang menyertai dan bunyi aslinya, sehingga menyebabkan suara kita tidak jelas. Nah, itu tadi ya manfaat-manfaat dan beberapa macam jenis bunyi pantul. Nah, tapi tahukah kalian bahwa bunyi pantul ini juga dapat merugikan manusia di beberapa tempat? Contohnya ketika di bioskop atau di studio musik. Nah, maka untuk mengurangi bunyi pantul di dalam bioskop dan di dalam ruang studio, maka diperlukan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, benda-benda apa sajakah yang dapat menyerap bunyi itu? Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang lunak dan berrongga. Contohnya seperti kapas, karpet, kain, busa, dan lain sebagainya. Nah, baik. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat-manfaat pemantulan bunyi bagi kehidupan kita. Kemudian belajar tentang macam-macam bunyi pantul, ada gema dan gaung. Kemudian belajar juga tentang penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi itu bisa dilakukan oleh benda-benda yang lunak dan berrongga. Oke, baik. Pak Misbah akhiri cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.